وقال الإمامية لا تحرم التلاوة على الجنوب إلا سور العزائم الأربع وهي اقرأ والنجم وحامim as-sajdah wa alif lam mim tanzil wa tajuzul kitabatu. Imamiyah berpendapat boleh membaca Al-Quran dan tidak diharamkan bagi orang yang dalam keadaan junub, kecuali orang tersebut membaca Al-Azaimul Arba'. Al-Azaimul Arba' yaitu 4 surat. Surat Al-Alaq, surat An-Najm, surat Hamim As-Sajdah, dan surat Alif Lam Mim Tanzil. Ini menurut kalangan Imamiyah, dibenarkan atau diperbolehkan seseorang membaca Al-Quran walaupun dia dalam keadaan tidak bersuci. Dia tidak diperbolehkan membaca Al-Quran ketika dia dalam keadaan junub, membaca Al-Azaimul Arba'. Al-Azaimul Arba' yaitu surat Iqra, An-Najm, Hamim As-Sajdah, Alif Lam Mim Tanzil. Wa tajuzul kitabatu, boleh bagi seseorang yang tidak dalam keadaan bersuci menulis Al-Quran, membaca Al-Quran. Yang tidak boleh menyentuh Al-Quran. Menyentuh Al-Quran harus dalam keadaan suci. Apabila seseorang dalam keadaan tidak bersuci boleh membaca Al-Quran, yang dilarang oleh golongan Imamiyah hanya membaca Al-Azaimul Arba'. Al-Azaimul Arba' harus dibaca dalam keadaan suci. Seperti yang kita jelaskan, Al-Azaimul Arba' yaitu keempat surat Iqra, An-Najm, Hamim As-Sajdah, Alif Lam Mim Tanzil. La yamassuhu illa al-mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali hamba-hamba yang disucikan. Ini memiliki arti secara batin. Sebagaimana Al-Quran memiliki arti secara lahir, juga Al-Quran memiliki arti secara batin. La yamassuhu illal mutahharun, tidak menyentuh Al-Quran kecuali hamba-hamba yang disucikan. Maka yang memahami Al-Quran secara lahiran wa batinan terbatas kepada manusia-manusia yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Talib alaihi salam, As-Sayyidatu Fatimah Az-Zahra alaihi salam, Al-Imam Al-Hasan alaihi salam, dan Al-Imam Al-Husain alaihi salam. Mengapa hanya terbatas kepada mereka? Karena mereka disucikan oleh Allah sesuai dengan keterangan surat Al-Ahzab ayat 33. Allah berfirman, "Innama yuridullahu liyudhiba 'ankum ar-rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira." Mereka dengan ketentuan ayat tersebut adalah manusia-manusia yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hidup di masa beliau adalah Ali, Fatimah, Al-Hasan, dan Al-Husain. Setelah itu apabila kita mempelajari bahasa, dalam surat Al-Ahzab ayat 33, Sighatul Mubarak memiliki dua makna. Makna al-hal dan makna al-mustaqbal. Makna al-hal sudah kita jelaskan.
mereka adalah 5 orang manusia. Sedangkan makna al-mustaqbal 9 orang dari keturunan Al-Husain alaihimussalam. Yang pertama dari mereka Imam Ali Zainul Abidin, yang kedua Imam Muhammad Al-Baqir, yang ketiga Imam Ja'far As-Sadiq, yang keempat Imam Musa Al-Kadzib, yang kelima Imam Ali Ar-Ridha, yang keenam Imam Muhammad Al-Jawad, yang ketujuh Imam Ali Al-Hadi, yang kedelapan Imam Al-Hasan Al-Askari, yang kesembilan Imam Muhammad Al-Mahdi salawatullah wa salamuhu alaihim ajma'in. Mereka selalu bersama dengan Al-Quran, dan Al-Quran selalu bersama mereka. Maka perbuatan mereka selalu seiring dengan Al-Quran. Bahkan mereka adalah Quran-Quran yang bisa memberikan keterangan, serta Quran-Quran yang bisa memberikan penjelasan. Itulah arti Al-Quran terjaga. Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah. Dan Al-Quran ini selalu bersama dengan Ahlul Bait alaihimussalam. Lalu Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara bertahap. Wa liqaulihi ta'ala tanzilun mir rabbil alamin. Diturunkan dari Tuhan semesta alam. Al-Quran diturunkan selama 23 tahun. 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Al-Quran diturunkan memiliki kronologi yang dinamakan Asbabun Nuzul. Maka setiap ayat surat itu memiliki hubungan dengan suatu peristiwa tertentu. Oleh karena itu Al-Quran tidak akan bisa diselewengkan. Karena Al-Quran memiliki kronologi. Dan Al-Quran itu selalu ditemani oleh al-itratus tahirah. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inni tarikum fikum athqalain lan tadhillu ba'di in tamassaktum bihima kitaballah wa itrati ahla baiti. Afa bihadzal hadits antum mudhinun. Maka apakah kamu menganggap remeh Al-Quran ini? Al-muradu bil hadithi Al-Quran. Wa antum khitabun lil munafiqin alladhina jahanu. Fa azharu al-i'tiraf bil Qur'ani wa azmaru al-juhud wal inkar. Yang dimaksud dengan lafal al-hadith fi qawlihi ta'ala afa bihadzal hadithi antum mudhinun. Al-hadith adalah Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran meliputi atas segala sesuatu. Lalu antum di dalam ayat apa bihadzal hadithi antum itu diperuntukkan kepada siapa? Diperuntukkan kepada orang-orang munafik. Apa diperuntukkan kepada mereka? Karena mereka menganggap Al-Quran itu remeh. Dan mereka menyembunyikan kekufuran. Secara lahiriah seakan-akan mereka percaya kepada Al-Quran. Akan tetapi pada hakikatnya mereka mengingkari Al-Quran. Sehingga mereka menganggap Al-Quran ini asatirul awwal. Al-Quran itu merupakan dongeng manusia-manusia dahulu.
Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Kamu mengganti rezeki yang Allah berikan dengan mendustakannya. Al-muradu birrizqi an-ni'matu wa bit-takdzibi kufranuha. والمعنى أن القرآن نعمة من الله عليكم أيها المجاهدون فكيف قابلتموها بالجحود والكفران. Maka yang dimaksud dengan lafal ar-rizq adalah nikmat. Nikmat itu merupakan rezeki yang tidak terhingga. Lalu yang dimaksudkan dengan at-takdzib, membohongkan, adalah ingkar dengan nikmat Allah yang tidak terhingga ini. Apa nikmat yang tidak terhingga itu? Nikmat yang tidak terhingga adalah Al-Quran. Mereka ingkar dengan Al-Quran. Mereka menganggap Al-Quran itu remeh. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sikap ingkar. Qaulihi afa bihadzal hadithi antum mudhinun. Maka apakah kamu menganggap remeh Al-Quran ini? Padahal Al-Quran itu diturunkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seharusnya Al-Quran tidak diingkari. Al-Quran tidak ditolak. Seharusnya mereka percaya dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu memberikan nasihat-nasihat yang berguna bagi manusia. Al-Hasil, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Ma makna kamu mengganti rezeki yang Allah berikan dengan mendustakan Allah? Maka yang dimaksudkan dengan lafal ar-rizq adalah nikmat, dan lafal at-takdzib adalah kufur atau ingkar nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Al-Quran itu nikmat dari Allah. Mengapa kalian menganggap remeh Al-Quran serta kalian mengingkari Al-Quran? Lalu sekelompok para mufassir berpendapat, apabila hujan diturunkan kepada mereka, maka mereka mengucapkan hujan tersebut sebagai pengaruh hukum alam, atau hujan tersebut karena didahului oleh sebab tertentu. Maka keyakinan mereka yang menisbatkan suatu kejadian dengan peristiwa tertentu atau sebab tertentu, maka itu adalah ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Kamu mengganti rezeki yang Allah berikan dengan mendustakan Allah. Jadi rezeki oleh mereka diartikan dengan hujan. Ketika hujan itu diturunkan, mereka menisbatkan hujan dengan sesuatu yang lain. Padahal pembahasan kita ini tidak berhubungan dengan masalah hujan. Pembahasan kita berhubungan dengan masalah Al-Quran. Maka pendapat tersebut tentunya jauh dari yang dimaksud, jauh dari kebenaran. Karena ayat wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun itu tidak berhubungan dengan masalah hujan. Akan tetapi berhubungan dengan masalah Al-Quran.
Jadi Al-Quran itu merupakan nikmat yang tidak terhingga. Sehingga diistilahkan dengan rizq. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Mengapa mereka menganggap Al-Quran ini remeh? Mengapa mereka menganggap Al-Quran ini sesuatu yang sama dengan asatirul awwalin? Padahal Al-Quran itu meliputi atas segala sesuatu. Al-Quran merupakan nasihat bagi manusia.